Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Al-ayat. Hadratul Mukarramat, wabil khusus Ketua Majelis Taklim kaum ibu Majelis Taklim Al-Hakim beserta pengurus Ibu Ustazah Neneng yang kami hormati, Ketua Paguyuban Perumahan dan juga Ibu RW yang alhamdulillah bisa hadir di pengajian di hari Sabtu. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengatur acara yang memberikan waktu untuk sama-sama yang harusnya hari Sabtu ini kita weekend ya, tapi alhamdulillah dengan niat hadir untuk bersama-sama menggugurkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian kita atau taklim kita diberikan ganjaran pahala yang besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat kering salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang kami hormati, tadi sudah disinggung bahwa pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hadis arba'in. Hadis arba'in ini ada yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nama Nawawi ini ada dua, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Ulama Indonesia kita adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau umat ibu-ibu mungkin karena biasanya kalau di Ma'la, di Makbarah Ma'la tidak diizinkan masuk ya. Biasanya kalau ziarah kita umroh atau haji, ibu-ibu biasanya cuma di luar, tidak boleh masuk. Tapi kita yang laki-laki biasanya bapak-bapak itu boleh masuk ke dalam. Ada makam yang sebelah barat itu ada ulama besar kelahiran Banten yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan beliau yang masih bisa kita baca diantaranya adalah Tafsir Al-Munir. Sementara yang hari ini kita akan bahas bersama adalah tentang kitab hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Beliau berasal dari Suriah, kotanya kota Nawa. Jadi kalau orang Arab misalkan menyebut kita itu, misalkan ada yang dari Palembang di sini, biasanya dikasih gelar belakangnya itu ada Al-Balimbangi. Ada yang dari Lombok, Al-Lomboki. Ya.
Ada yang dari Sumatera Utara, Mandailing. Bukan Al-Mandailingi, tapi kawan-kawan kalau di pondok itu dulu nyebutnya Al-Butuki, karena lebih Al-Padangi, Al-Batawi dan seterusnya. Beliau diasuh oleh ayahnya, semenjak kecil sudah belajar agama dan memiliki kecerdasan, termasuk mungkin ibu-ibu pernah membaca ada kitab kumpulan hadis Riyadhus Shalihin. Ini juga termasuk karangan Imam Nawawi. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena di kitab banyak yang ketukar. Ini kan pengarangnya katanya Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak. Dan syarahnya ulama-ulama kita ini banyak sekali yang mensyarah, termasuk Imam Utsaimin juga mensyarah hadis Arba'in Nawawi ini. Terus juga di pondok-pondok Salam Lirboyo itu juga banyak asatidz ustaz itu pada mensyarah hadis ini. Beliau menempatkan pertama dalam hadis Arba'in ini tentang al-hadisul awal, tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Saya mau tanya sama ummahat, ibu hari Sabtu asik-asik di rumah pegang HP, hari ini tujuan kita datang ke majelis taklim ini untuk apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmunya apa karena ibu RW? Apa karena ketua paguyuban? Atau karena ingin pamer lipstik yang baru dibeli? Macam-macam. Karena biasanya kalau perumahan baru ini usia yang tinggal itu rata-rata di bawah 40 tahun. Ya. Di bawah 40 tahun. Oleh sebab itu hadir kita kemari niat karena Allah dan Rasulnya. Saya baca, boleh diikuti bersama-sama ibu? Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Alhamdulillah, sebetulnya hadis ini masyhur sekali. Makanya sholat ada niatnya. Kita kadang-kadang sholat susah khusyuk ya. Yang lupa keingetan. Kadang ibu sering ketika sholat itu tadi kompor udah dimatikan belum? Makanya ada ulama kita almarhum Profesor Dr. Buya Hamka itu dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar itu mengajarkan sholat khusyuk itu
Anggaplah sholatmu yang kamu lakukan hari ini adalah sholat terakhir. Kalau ngajinya pengen khusyuk, anggaplah ngaji ini hari ini ngaji yang terakhir. Emang mau kemana? Kata orang Betawi, biar khusyuk. Jadi an Amiril Mukminin Abi Hafsin ini bapaknya Hafs. Hafsin ini termasuk istri baginda Rasulullah SAW karena beliau termasuk putri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan kegarangannya, galak. Tapi dia masuk Islam lantaran dia mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan, hatinya luluh lantang. Akhirnya dia ikrarkan diri mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bin Khattab ini khalifah keberapa, Ibu? Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, tadi disebutkan sama yang membaca hadiah untuk almarhum. Ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nabi punya mertua juga nggak sama Abu Bakar? Abu Bakar jadi mertua Nabi juga nggak? Hah? Siapa putrinya? Siti Aisyah. Jadi sahabat tapi jadi mertua. Ya, orang-orang Arab kan kayak gitu. Ya, termasuk istri yang paling muda, karena Nabi menikahi istri-istri yang lain itu rata-rata itu adalah suaminya wafat ketika berjuang bersama-sama membela agama Islam. Yang gadis cuma Siti Aisyah. Punya anak nggak Siti Aisyah? Siapa anaknya? Kalau Hasan dan Husain itu cucu dari istrinya Ali karamallahu wajha, yakni Siti Fatimah. Siti Aisyah itu cuma digelari oleh baginda Rasul yang sering disebut dengan Humair. Ibu-ibu pengen nggak disebut Humair? Hah? Bukan pakai blush on, apa namanya? Tapi karena berkah keringat baginda Rasul, dari mana suami datang selalu disambut, diambil sapu tangan, dilap keringat baginda Rasul, ditempelkan lagi ke pipinya, maka kemerah-merahan itu karena berkah keringat suami ditempelin. Pernah nggak ini jamaah al-hakim, suami kita pulang, kita ambil tisu, kita lap keringat pipinya, kita tempel lagi ke pipi kita? Pernah? Pernah, Ibu? Ya nanti dicoba ya. Kira-kira suami kita kaget nggak? Tumben-tumbenan ini wajah saya ditempelin serbet sama istri karena dari dapur lari cepat-cepat kayak gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Kalau Allah itu Allah berfirman. Kalau Nabi bersabda, kalau kita berkat. Tingkatannya mungkin beda-beda di situ. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala perbuatan itu diiringi dengan niat. Al-a'mal jama' min amalin. Man amila sholihan. Ada kata-kata man amila.
Bagaimana niatnya ini? Karena kalimat-kalimat yang sering kita dapati bahwa siapa orang yang beramal maka innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan harus diiringi, dibarengi dengan niat. Seperti kita dari rumah nih tadi berangkat, melangkah dari rumah sudah niat mau nuntut ilmu nggak? Tapi kadang-kadang mau berangkat buru-buru, izin nggak sama suami berangkatnya? Benar nih. Ya Pak, saya mau berangkat dulu. Tapi kayaknya ada yang nggak izin juga karena buru-buru, speakernya udah mengudara nih. Bu RW izin nggak sama Pak RW? Ada Pak RW di rumah? Alhamdulillah. Ya, karena kalau istri kan menjadi makmumah, suami jadi imam. Imam yang baik itu ibu bisa perhatiin. Seandainya suami kita bawa sepeda motor, kalau kita sudah naik motor baru jalan, itu bagus. Ini kadang-kadang kita masih diri, motor sudah jalan, kita ditinggal. Ada yang baru sebelah, belum siap, belum ready, duduknya belum aman, udah jalan. Makanya ibulah yang harus menegur di belakang. Makmum itu kan sebagai motivasi untuk suami kan kita ibu-ibu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu urusan apa saja tergantung niatnya. Niat umroh karena Allah, makanya ada niatnya. Di mana ngambil niatnya? Kalau umroh misalkan, kalau sudah mau ihram, mau tawaf, kan kita niat itu. Ambil mikot contoh. Tahun ini ada yang berangkat haji dari sini, perumahan. Tahun ini ada yang berangkat. Ya, kalau di dalam ada satu. Ya, harus minimal pesawat saya kemarin itu mendarat di Medan karena ada ancaman bom. Ibu-ibu senang banget mampir katanya ke Medan, pulang bawa oleh-oleh apa itu yang ada meranti-merantinya itu, bikang apa namanya, bolu dan seterusnya. Akhirnya apa? Padahal gak ada niat beli itu karena di situ memang lama. Akhirnya rata-rata itu jamaah uangnya dihabiskan di situ. Udah Pak, kita beli oleh-oleh aja dari sini. Ya, kenapa? Ya karena nggak diduga kita mampir di situ karena ada ancaman. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagaimana niatnya ini? Kita sholat, niat itu tempatnya, sebetulnya segala niat tempatnya di dalam hati. Maka ada hadis sanadnya ini hasan, ketika malaikat melaporkan dan laporannya sudah distempel, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini nggak melakukan apa-apa, tapi pahalanya tercatat. Ada juga dalam hikayah juga ada, sama juga ketika dia menghadiri ataupun mengambil laporannya, dia tolak laporannya. Saya tidak pernah haji, saya tidak pernah umroh. Kenapa di sini ada pahala haji dan umroh? Saya tidak pernah sodakoh, kok di sini ada pahala sodakoh? Oh, rupanya di dalam hatinya sudah ada niat untuk berhaji, cuma lantaran tidak ada ongkosnya. Oh, ada nilai sodakohnya, ada niat buat sodakoh yatim, cuma uangnya tidak cukup. Ada tercatat.
Oh, ada nilai atau pahala sholat duha. Sholat duha enggak. Tapi udah niat dari semalam besok mau sholat duha. Karena ada halangan. Karena kalau untuk majlis termasuk masjid seperti ini kan untuk umahat kan larangannya juga banyak Bu ya. Kalau lagi head gitu ya. Karena khawatir takut ada yang menetes di masjid ini kan seperti itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Nabi hijrah itu, ini asbabul wurudnya sebetulnya ini. Asbabul wurud itu sebab diturunkannya hadis ini. Ya. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ada Abu Qais itu seorang wanita, ada seorang laki-laki. Karena ada seorang wanita ingin hijrah ke Madinah, tapi laki-lakinya tujuan hijrahnya ke sana itu untuk menikahinya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya saya tanya dari awal tadi sama ibu itu, kalau kita baca dalam surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Jadi letaknya posisi niat itu di dalam hati. Makanya ngaji hari ini niatnya karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Belajar termasuk hukumnya adalah fardu kifayah atau fardu ain belajar itu. Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Kalau mensolatkan jenazah fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah. Ibu-ibu boleh nggak sholat jenazah? Bapak-bapak kagak ada semua Bu. Cuman ada ibu-ibu aja. Ya boleh. Atau ikut di belakangnya juga boleh. Kenapa ummahat itu dimakruhkan ziarah kubur? Karena wanita mudah sedih. Ya, ibu misalkan boleh mengimami untuk suami, baru Allahu Akbar, jamaah di belakang kita nanti bagaimana? Dikhawatirkan yang mengganggu, ya, karena tidak bisa menahan kesedihan misalnya seperti itu. Wa man kanat hijratul lidunya yusibuha. Makanya kemarin saya tanya juga sama jamaah haji itu, Bapak niat ke Mekah itu niatnya untuk berangkat haji atau mau jualan? Nah, kan saya ibadah sambil jualan. Nah, ada Pak, Bu, ada yang seperti itu. Kalau dia niatnya karena Allah, semuanya serahin sama Allah. Karena ada satu kejadian di Ponorogo, saya pernah katakan, mau berangkat haji udah naik pesawat, turun, minta turun, pokoknya saya kagak mau berangkat. Kenapa? Takut naik pesawat. Akhirnya yang berangkat siapa? Cuma istrinya, suaminya nggak jadi berangkat. Kopernya diangkut nggak? Kopernya diangkut. Niatnya masih ada rasa takut. Dia tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, jadi ketika ada orang laki-laki ingin menikahi perempuan, dia pergi ke misalkan hijrah ke Madinah saat itu karena dia tujuannya untuk menikahi perempuan, maka hijrahnya tidak dikategorikan karena Allah dan Rasulnya. Seperti kita ibadah hanya karena ria, hanya karena ingin dilihat orang,
maka niatnya ini juga akan pupus dalam diri kita. Udah dah, bismillah aja setiap Sabtu istiqomah, saya mau belajar bersama-sama sekaligus juga silaturahim. Kan jarang-jarang Bu ya, kesibukan masing-masing kan di perumahan kan begitu. Hanya ada waktu Sabtu ketemu sama teman-teman dalam paguyuban pengajian yang ada di sini. Nah, pentingnya hadis ini tiada lain adalah bahwa ada kalimat innamal a'malu binniyat ai nisful Islam li'anna dina imma zahir wa huwa amal. Jadi yang zahir itu dalam agama kita itu, yang zahir itu kan perbuatan, salat, ruku, i'tidal, sujud, itu zahir apa batin? Ini biasanya ibu-ibu yang paling suka mengandalkan batinnya. Karena saya kebetulan di KUA, banyak yang konsultasi pernikahan itu adalah rata-rata itu ibu-ibu. Dan saya tidak pernah mau memberikan nomor handphone saya. Iya. Wah, bagaimana nih, bagaimana. Cuma kadang-kadang ketika dia mengatakan suami saya berbuat begini, kita undang suaminya bilang lagi begini, istrinya begini. Ini karena amal itu nampak oleh kita. Seperti halnya hari ini kita duduk, nampak duduk kita. Berjalan kita nampak atau kelihatanlah. Nah, yang batin ini yang sulit sekali. Ya. Kita bisa lihat nih ibu-ibu nih jilbabnya warna ini. Ya. Tetapi di batinnya kita nggak ada yang tahu. Makanya biasanya wanita jangankan dia dipukul, dengan kata-kata saja mudah menangis. Ibu ya. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih wanita itu lebih banyak bicara daripada laki-laki biasanya. Ya Bu, karena wanita itu madrasatul ula, pendidik buat anak-anaknya yang pertama. Makanya dia harus banyak ngomong. Cuma kadang-kadang suami juga ada yang nggak tahan kadang. Padahal ketika istri bicara banyak motivasi juga yang disampaikan untuk suaminya kan seperti itu. Nah ini aubatin wa huwa niyah. Jadi ada ibadah itu, ada yang berupa amal, yang zahir, yang batin. Yang batin ini adalah niat. Kama qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i yadkhulu fi hadis innamal amalu binniyat. Di antaranya beliau katakan, di antaranya sulusul ilmi. Makanya ada kalimat kasbul abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Jadi manusia itu ketika dia berbuat ada 3 anggota yang digunakan. 1 hatinya, lisannya, dan gerakan-gerakan badannya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita 3-tiganya langsung kita buat? Hati kita juga berbuat, lisan kita juga berbuat, anggota badan kita juga berbuat. Seperti halnya kita mengangkat Allahu Akbar. Itu kita niatnya di mana, Bu? Dalam hati. Udah penyerahan kita itu. Ya, dalam hati. Bisa nggak segera Allah kita langsung usolli pas ngangkat tangan. Sementara mengangkat tangan itu kan hukumnya apa, sunnahnya sunnah hayat ya dalam fikih itu ya. Sunnah hayat itu mana cocoknya? Ya. Ada yang bawa bapak di sini di Al-Hakim kalau takbiratul ta'ana begini. Ya. Terus termasuk juga misalkan yang seperti ini ada yang di sini, ada yang di sini, itu kan hayat sebetulnya.
Malah ada yang nggak mengangkat begini aja, orang-orang Afrika itu kadang tangannya kan lurus aja juga banyak. Ya, hayat. Cocoknya di mana? Ya. Jadi lisannya ngikut. Makanya untuk lebih menenteramkan niat di hati, kalau anak-anak kita dulu, termasuk saya juga dulu belajar, diajarkan usollinya. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi, baru naik Allah. Nah disitulah posisi niat di hati kita. Blek. Ya. Oleh sebab itu dalam fikihnya ini yang pertama syarat niat. Ada beberapa diantaranya istiratun niyah ittafaqul ulama ala anal a'mala as-shadirah minal mukallafina al-mu'minina la tasiru mu'tabiratan syar'an wala yatarattabu thawab ala fi'liha illa binniyah. Juga kesepakatan ulama nih, setiap pekerjaan kalau dikerjakan tanpa niat maka keluarlah dia dari syariat. Dari syariat. Ada jamaah haji niatnya salah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Harusnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Dia pakai hak. Ini yang ngajarin niatnya itu ustadz, tapi ustadznya lupa. Padahal niatnya sangat penting saat itu. Oh, akhirnya ada kawan yang ngasih tahu. Ulangin lagi deh niatnya. Ibu-ibu juga kadang takbiratul ihram ada sekali gagal bu ya. Ulang lagi sekali lagi sampai kadang 3 kali. Makanya dulu waktu saya ngaji itu guru saya ngajarin kalau ente mau sholat, sebelum sholat baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baru tuh niat sholatnya biar nggak keganggu yuwaswisunya yang ada di dalam diri kita. Kebanyakan di antara kita lupa kunci motor pas bilang Allahu Akbar. Ingat, naruh uang kembalian ingat. Nah itu. Wan niyatu fil ibadah al maksudah, mau ibadah apa nih? Pagi-pagi mau sedekah, gue mau sedekah. Jum'ah mau sedekah Jum'ah. Ibu-ibu yang biasa pakai mobil, misalkan di jalan-jalan suka ada yang ini kan ya, ngatur jalan ya. Ya niatin aja untuk sedekah. Ya, mulai dari perapatan ini. Jadi sekali jalan kadang kita sedekah itu lebih 10.000, bahkan lebih. Karena ada perasaan tidak enak di hati. Mau kasih 1.000 sekarang kayaknya nggak enak. Ya sekarang paling kecil 2.000. Ya memang beda zamannya. Zaman saya mondok dulu tahun 84 itu, 85 itu kita dikasih uang jajan sebulan cuma 20.000 lah. Karena bayaran bulanan sama makan itu cuma 17.000. Itu udah besar banget saat itu. Apalagi namanya di Jawa. Pecel aja itu masih dapat 100. Sudah lauk pauknya, tempe dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi wan niyatu fil ibadah al maqsudah kas sholati wal haji was shaum. Kalau puasa biasanya kita niatnya kapan tuh? Nawaitu shauma godin
anada pada syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Terus juga ada puasa Seninnya, ada puasa Ayyamil Bid tanggal 13, 14, 15. Orang yang puasa di Ayyamil Bid, insya Allah jaga dia kesehatan badannya. Karena setiap bulan dikuras. Makanya ketika bulan Ramadan kita mengkonsumsi apa saja, waktu kita berbuka sakit nggak kita? Pakai timun suri, pakai cendol, nggak kena apa-apa, tapi kita langsung makan, berbuka puasa, sakit nggak kita? Enggak, karena memang dijamin sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sekarang ibu bangun pagi subuh langsung buat rujakan, langsung dimakan pagi-pagi, kira-kira besoknya yang terjadi apa? Ya udah, niatnya boleh nggak pakai bahasa kita, bahasa Indonesia? Boleh. Yang orang Betawi boleh nggak pakai bahasa Betawi? Boleh, kalau nggak malu mah. Mau gua niat kan rasanya kan agak gini juga. Gua niat puasa. Boleh sebenarnya boleh. Cuma rasanya itu kurang pas gitu ya. Ya. Kurang pas. Kalau orang Rawabelong kan kalau ngomong kan gitu. Mak gua mau pergi mak, gua biasa. Tapi kalau orang Curug, ya orang Depok dah taruhlah sekitarnya sini yang agak Betawi juga, kayaknya belum pas gitu ngomong sama yang lebih tua dengan kata-kata itu. Apalagi kepada Allah. Ya Allah, gua lapar, tak cocok kata-katanya. Kas-salati wal haji was-shaum ruknun min arkaniha. Jadi niat itu termasuk rukun. Ayo ibu-ibu kita niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Itu masih ada juga yang lolos bu, masih ada juga. Termasuk dengan rukun-rukun yang lainnya. Sedih juga saya sebetulnya, kan kebetulan pembimbing ibadah haji itu. Banyak ibu-ibu nih yang melanggar larangan ihramnya. Asik aja dia jalan, padahal dia harus tutup auratnya. Apa diantaranya kakinya, dia lepas kaos kakinya, jalan aja di Arafah itu. Ibu mau kemana? Mau tahu aja urusan, gitu kan. Masya Allah. Kan di Arafah malah lagi panas. Mau tahu aja urusan kita katanya si bapak nih gitu. Auratnya ibu jangan dibuka. Apa sih ini kan kami tertutup. Itu lihat itu sendalnya itu. Ada pakai kaos kaki enggak? Baru dia. Oh iya. Terus bagaimana Pak ini saya? Ya udah bayar dam aja lah. Ya. Makanya juga niat menutup aurat itu bukan karena ustazahnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan menutup aurat di dalam sholat itu, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ada sehelai rambut aja keluar dari mengkena kita nih, itu termasuk aurat. Maka harus diusahakan rambut kita nih jangan sampai ada yang keluar dari mengkena kita. Kira-kira bisa ibu? Makanya kalau mau sholat jangan langsung buru-buru, lihat dulu di cermin. Ya, karena mar'ah ini kan memang cenderung ke perempuan. Ya, mir'ah itu kan cermin, mar'ah itu wanita, makanya perempuan dan cermin biasanya nggak terlalu jauh. Alhamdulillah kalau sekarang mungkin ada HP. Kalau dulu kan biasanya di tas ibu-ibu nih semua pasti ada cerminnya. Kadang saya juga ketawa itu bercermin, kita lagi duduk di dalam mobil gitu depan kita kan. Ya nggak apa-apa mungkin karena memang dia ingin tampil, ya nggak masalah seperti itu. Wa amma ma kana wasilah kal wudu wal ghuslu wa qala al hanafiyah hiya syartun
kamaliha. Ada Imam Hanafi mengatakan termasuk wudu, termasuk mandi. Ibu mandi hadas besar saja juga harus ada niatnya. Ibu berwudu juga termasuk ada niatnya. Walau dalam usul fiqh itu dikatakan amru bisyai'in amrum biwasailihi. Perintah sholat maka ada perintah yang mewasilahnya lagi. Apa? Wudu. Wudu ada rukunnya enggak? Ada. Di antaranya nih niat nawaitul birofil asgori fardo lillahi. Kalau mandi nawaitul ghusla anjamiil fardo lillahi ta'ala. Kalau kamar mandi kita airnya sudah 1 minggu atau mati sudah 1 hari tidak ada air, sementara kita harus mandi hadas besar karena setelah bersih, boleh nggak diganti dengan tayamum? Boleh nggak, Bu? Mandi hadas besar boleh nggak diganti dengan tayamum? Ah, di masjid banyak airnya, Pak. Ya nggak apa-apa, ke masjid aja. Ya, kalau Bu RW mati sana di Al Hakim ada air di sini. Kan jauh juga jalan dari sini mau mandi di sini. Boleh nggak kira-kira tayamum? Boleh, asalkan memang nggak ada air. Kalau ada air, kan syaratnya tayamum kan cari air dulu. Ibu selama hidup pernah tayamum? Bu Haji pernah tayamum? Belum. Kalau di pesawat? Waktu umroh tayamum nggak kita? Bawa debu nggak kita dari tanah air? Jangan seperti orang Tasik, Bu. Karena fikihnya tayamum harus pakai debu. Mau berangkat haji bawa itu dia di plastik hitam. Kan ditanya, masuk kera itu kan berbunyi karena mengandung besi. Ini apa Bapak? Dikira bahan bom, nggak taunya buat tayamum. Ya, tayamum kan karena sakit, nggak boleh kena air. Nawaitu tayamum listibahati sholat fardo lillahi. Hati-hati yang berangkat umroh, banyak juga di pesawat akhirnya meninggalkan sholat 5 waktunya. Puasa Ramadan sholatnya ditinggalin juga, ya. Nah ini, oleh sebab itu maka wudu, mandi, kata Imam Ghazali itu hiya syartu kamali fiha litahsili sawab, untuk mendapatkan pahala. Jadi ada pahala, dapat pahala di wudunya dapat, sholatnya juga dapat, apalagi dengan berjamaah lebih juga dapat. Jadi ketika suami kita hadir ke masjid, hadir ke musola, niatnya untuk beribadah kepada Allah karena Allah, apalagi juga ditambah dengan sholat berjamaah. Udah berapa tambahan itu pahalanya. Wa qala asy-Syafi'iyya, ulama-ulama Asy-Syafi'i mengatakan juga bahwa wudu, mandi termasuk hiya syartun syihhatu aidan, termasuk sehatnya, artinya termasuk sahnya mendapatkan pahala. Sekarang sholat kita tidak wudu, gimana sholat kita? Syaratnya harus wudu. Ya, mandi syaratnya harus air, kalau dalam kolam air yang 2 kula. 2 kula berapa sih? Kurang lebih 230 liter lah. Pak, kalau sekarang kan saya pakai shower. Apakah shower harus dengan 2 kula? Enggak. Kecuali yang pakai bak hitam, yang bulat itu. Kalau 100 kali 100 kali 100, kolam besar nggak tuh? Boleh nggak kita mandi masuk ke dalamnya? Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar anjamil badan fardhu lillahi. Masuk itu ke kolam boleh?
Boleh. Kalau ukuran 100 kali 100 kali 100. Kalau ukuran 50 kali 50 kali 50 nggak muat, Pak. Makanya hati-hati, mohon maaf ya, kalau di kita kadang lupa memandikan jenazah. Itu ada air yang diapakan ke jenazah, cuma di bawah itu ada bak. Kadang ini yang air dari sini kepercikan lagi masuk ke dalam bak. Ini kan jadi mustakmal airnya. Makanya sekarang alhamdulillah biasanya pakai selang gitu ya. Pakai selang pun kalau bisa itu di ujungnya itu dikasih kain. Ya, jangan seperti selang yang disetim. Kencengin aja. Ya. Jangan Ibu. Ya. Nah ini. Jadi syarat niat itu dalam perbuatan kita ini adalah menjadi mutlak bahwa segala perbuatan harus diiringi dengan niat. Ibu masak nasi untuk suami itu niatnya untuk apa? Ibu buatkan kopi untuk suami niatnya untuk apa? Pahalanya banyak banget loh Ibu itu. Asal jangan hilang nilai ikhlasnya ini yang kadang-kadang. Kan kita sering nilai ikhlasnya yang hilang. Karena dalam jasad kita itu ada ruh. Ruhnya perbuatan itu adalah ikhlas. Ini yang kadang-kadang ikhlasnya hilang. Buatin kopi mah buatin kopi, tapi marahnya, keselnya kita itu masih dapat. Sebel banget. Kagak tahu lagi repot apa ini bocah lagi nangis mulu. Buat aja pun sendiri. Kan ada juga suami yang mandiri yang buat kopi sendiri Bu ya. Ya jujur Bu, saya nih dulu masuk Curug tahun 96. Saya kan asli saya dari Limo. Orang Limo itu kopinya liong bulan. Masuk sini kopi Cepteko. Nggak nyambung awalnya. Dibuat ya kita minum sedikit. Nggak dihabisin dah. Karena rasanya beda. Tapi kelamaan sekarang kalau berangkat kemana saja itu ada kopi Cepteko harus ada di tas. Ya, karena kopi Lampung menurut kita pahit banget. Ya, kopi Gayo juga sama. Karena sudah lama tinggal di sini, disitulah makanya kata baginda Rasulullah SAW bahwa kebahagiaan itu kan ada 4. Pernah saya sampaikan, istri yang solehah, anak yang soleh, teman-teman yang soleh, dan yang terakhir mencari nafkah di kampung sendiri. Ini kan di perumahan ini kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, beraneka macam. Tapi sudah jelas ya, itulah Islam. Adinul Islamu wa adinul haqul khalid al-mulaim fi kulli asrin wa jilin wa syabin wa qabilin. Agama yang cocok untuk kapan saja waktunya, suku mana saja dia berasal, bangsa mana saja dia berasal, satu niatnya tetap sama. Tadi dibacakan ada kalimat raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kedua, kapan waktu niat? Innamal a'malu biniat, kapan waktunya? Niat tempatnya waktu niyati awalul ibadah. Di awal kita melakukan ibadah. Takbiratul ihram lis shalah, seperti kita mengangkat tangan waktu kita mau sholat. Kalau puasa itu minimal 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Boleh nggak niatnya dari sebelum kita tidur? Boleh. Kalau untuk puasa
puasa wajib. Kalau puasa sunnah sebagaimana Nabi sering lakukan, dia malam nggak niat, tapi pas pagi mau makan nggak ada, lanjutin puasa, boleh nggak? Puasa sunnah, boleh. Wal ihram bil haji, atau ketika ihram mau melaksanakan ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan. Niatnya di mana tuh? Biasanya kalau haji, niatnya di hotel mau berangkat ke Arafah. Udah mulai saat itu ngomongnya kita kudu kita jaga. Orang kita kan kadang-kadang ngomong itu suka lupa. Seperti kita mau jalan-jalan ziarah misalkan, kita pengen ziarah Napaktilah sejarah Sunan Gunung Jati. Pas jalan di pinggir tol itu melihat pohon padi yang menghijau luas betul. Bahasa kita kalau melihat pohon padi yang seperti itu karena takjub itu apa? Subhanallah apa bujuk? Orang Betawi saya. Ya, harusnya kita mengucap subhanallah. Nah, ini juga jamaah kita, Bu, mohon maaf, yang suka ziarah ke makam aulia Allah, para wali songo, ini kadang salah niatnya. Niatnya datang ke sana bukan mendoakannya, mengambil iktibarnya, tapi tujuannya yang punya warung pengen warungnya rame. Ya, bahkan pengen dilihat orang lebih cantik, makanya ada parfumnya, apanya digelar semua itu di situ. Padahal kalau kecantikan itu kata Nabi itu yang dilakukan adalah bangun malam, terutama biar wajahnya nampak ini adalah dianjurkan untuk banyak berwudu di tengah malam, karena jam 12 ke atas itu air itu tidak tahu siapa yang menyelidiki. Yang pasti air itu mineralnya lebih banyak di atas jam 12 ke atas. Jarang orang yang mandi di atas jam 12 itu akan menimbulkan rematik, justru malah menyehatkan badan kita. Tapi di bawah jam 12 siap-siap aja rematik. Beda memang. Ya. Nah, seperti itu. Ammas saum, nah ini ada nih keterangan. Kecuali apabila di sini dikatakan saum puasa, fatakfin niyya qablahu, boleh niatnya sebelumnya. Makanya ada juga wallahu alam saya itu, ya niatnya ada yang langsung 1 bulan puasa Ramadan, ada yang niat saya mudah niat 1 bulan aja. Kan 1 bulan hitungannya beda-beda nanti, karena berdasarkan hilal. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kalau puasa pengennya kita buru-buru cepat masuk bulan Ramadan, akhirnya puasa pengennya juga buru-buru. Ada yang pengen tanggal 29, ada yang pengen tanggal 30. Biasanya kan kayak gitu. Alhamdulillah 2 tahun ini puasa kita, hari raya kita bareng ya. Lebaran haji juga kemarin bareng. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi ingat, mahalun niat, tempat niat itu hati. Ya. Fala yustaratu talafut, maka tidak disyaratkan dengan lafaz, enggak menjadi syarat. Kita tidak mengatakan sholli juga boleh, tapi di hati. Tapi lebih kuatnya adalah bilafzi, dengan ucapan. Makanya dengan ucapan itu, Pak Ketua DKM, saya ada rezeki, saya mau sedekahkan uang saya untuk pembangunan masjid ini. Kalau ibu datang diam aja, dalam hati udah niat, tiba-tiba Pak Ketua DKM, ini saya punya uang 1 juta. Kan bingung Ketua DKM-nya. Apa ya maunya dia ini? Ini buat saya, Bu. Iya, buat Bapak. Padahal niatnya dalam hati itu kan, saya padahal buat masjid. Dia nyambutnya adalah untuk sendiri, iya buat saya.
Akhirnya diterima. Lain, Pak DKM saya ingin menyerahkan ada sedikit rezeki untuk sedekah karena Allah, mohon diterima. Jelas. Tapi kalau niatnya di hati aja, tiba-tiba dia bawa uang 2 juta Pak DKM, kira-kira ini DKM tahu nggak? Sekarang aja saya nggak tahu hati-hati ibu yang ada dalam hati ibu ini, saya nggak tahu. Termasuk ibu juga mungkin nggak tahu yang ada dalam hati saya juga nggak tahu. Cuma bisa memprediksi saja. Dan prediksi ini banyak salahnya. Kan seperti itu. Wa yustaratu fiha ta'yinul manwi wa tamyiju an ghairi. Fala yakfi ayyan wi as-shalah bal labuda min ta'yiniha bis sholati juhri. Contoh, kita mau sholat zuhur usolli, nggak boleh. Usolli fardu aja gitu. Allahu Akbar. Harus takyinnya dijelaskan, puasanya puasa Ramadan, apa puasa tarwiyah, apa puasa Arafah. Makanya di takyinnya itu ditentukannya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Paling enggak Allahu Akbar, niat itu di hati. Saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah sebagai makmum. Atau karena sendiri adalah cukup dengan kata-kata lillahi ta'ala. Kalau cuman Allah, cuman niat sholatnya aja, nggak takyin namanya. Makanya ada juga orang yang mentakyin sodakohnya itu untuk ayahnya. Waktu DKM saya ada rezeki ini 1 juta, niat saya, niat pahalanya untuk orang tua saya yang lagi sakit. Ada takyinnya. Waktu DKM saya punya bolu nih, ada orang lagi gotong royong, saya niat sodako pahalanya untuk ibu saya. Makanya Imam Syafi'i, ayahnya sangat menjaga makanan yang dimakan oleh putranya. Sampai-sampai hanya sebuah apel dia harus mencari ridho ke beberapa orang. Satu, kepada pemiliknya, nggak taunya cuman yang nunggu. Yang kedua, sama yang nunggu diarahkan kepada pemilik tanaman. Sudah ke pemilik tanaman, suruh kerja beberapa tahun di kebun. Udah selesai hitungan tahunnya, dia mau pulang, masih tidak boleh juga, dia belum ridho kalau apel yang dimakan sebelah itu masih bisa menjadi amalan yang tidak baik. Kamu harus menikahi putri saya yang dia telinganya tidak mendengar, matanya tidak bisa melihat, lisannya tidak bisa bicara. Kira-kira kalau ada anak muda ditawarin nikah seperti itu, kira-kira bagaimana? Bisu, tuli, ya, matanya tidak melihat. Karena dia ingin mendapatkan keridhaan, kehalalan apa yang dia makan. Qabil tuh dia jawab, saya terima nikah. Yang namanya malam pertama kan otomatis dia juga pengen ketemu sama calon. Assalamualaikum. Enggak taunya dari dalam keluar suara waalaikumsalam. Oh, kata si babe katanya nggak ada suaranya ini. Kok tiba-tiba dia menjawab salam. Oh, rupanya calon istrinya atau istrinya ini adalah yang dia jarang bicara kecuali bicara yang baik-baik. Dia jarang melihat kecuali melihat yang baik-baik. Kemudian jarang juga mendengar kecuali mendengar yang baik-baik. Ini kan kalau kita kan susah sekarang. TikTok banyak banget lewat di depan kita. Mudahan selfie mah, ya, wajah kita itu berubah 1000% di situ. Ya, di foto-foto itu. Saya larang sama jamaah saya itu. Mohon maaf, Bapak, ini orang tua saya mohon maaf. Pokoknya kita kalau lagi tawaf belum selesai, jangan pernah ada yang ngangkat handphone. Orang-orang luar Turki, orang-orang mana baru jalan gitu. Pokoknya selesai nanti baru ambil deh tuh. Mungkin buat apa?
kenang-kenangan buat memori dan seterusnya. Ini kadang-kadang baru 1 putaran, sampai putarannya kadang-kadang lupa ini udah 7 apa 6. Sampai ada bapak-bapak Pak, saya menguji aja gitu pas di bus, Pak, tadi syainya berapa kali Pak, berapa putaran? Kayaknya saya tadi 6 Pak. Lah 6 udah pulang aja Bapak. 6 apa 7 Pak? Nah, itu Pak. Karena akibat dia tidak fokus seperti itu. Udah bismillah. Nah ini. Jadi mentakyin, menentukan ibadah itu penting. Seperti tadi pagi ini dari rumah takyinnya datang ke Masjid Al-Hakim ini ngapain? Menuntut ilmu. Alhamdulillah kayaknya minggu ini arisan saya keluar pengajiannya ini. Makanya saya datang. Ya, akhirnya kembali lagi takyinnya itu. Ya. Dan yang terakhir, wujubul hijrah, al-hijratu min ardil kufar ila diyaril Islam. Hijrah ini sebetulnya sudah tidak ada. Pada masa Rasul sudah selesai. Tetapi hari ini hijrah ini masih bisa dilakukan oleh kita. Kenapa? Al-hijratu min ardil kufar ila diyaril Islam wajibah alal muslimil ladzi la yatamakkanu min izhari dini. Kalau di kita insya Allah aman lah di sini. Seperti kemarin misalkan tuh banyak COVID ya, ada juga yang hijrah takut. Ya, sebetulnya pertanyaannya COVID itu ada nggak sih kemarin? Hah? Katanya nggak ada, tapi penciuman kita itu hilang. Saya lagi diklat di Karawang gitu ya, saya Indonesia. Diperiksa lagi pulangnya kan, apa namanya itu? Yang lain aman, satpamnya yang kena. Selama kita tinggal di mesnya itu 10 hari, itu kita hitung, saya tanya sama satpam, ada berapa orang Pak yang meninggal? Tiap waktu kok ada yang meninggal. Ini seminggu ini aja ke 30 orang. Ada nggak pertanyaan saya nih hari ini buat ibu-ibu? Ada nggak pulang ngaji nih ada yang niat ingin meninggal lagi? Meninggal mah tidak perlu niat. Kalau orang yang wafat dengan niat berarti orang yang dia sudah putus asa dan diharamkan. Wala ta'asu min rauhillah, nggak boleh. Ilal qaumil kafirin, kecuali orang-orang kafir. Ya, nggak boleh. Wa hadzal hukmu bakin wa ghairi muqayyadin. Pokoknya ya karena kita ada keamanan, bolehlah hijrah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, untuk apa kita hijrah dari perumahan ini? Padahal perumahan ini memberikan kesejukan buat kita, ada kegiatan keagamaan yang seperti ini. Oleh sebab itu, maka ketika kita niat dari hari ini, mudah-mudahan ada kemanfaatannya apa? Di antaranya menawa amalan sholihan. Siapa orang yang dia punya niat mengamalkan amal soleh, pamana'ahu minal qiyami bihi udhrun qahirun min maradin aw wafatin aw nahwi dzalika. Siapa yang punya niat amal soleh, maka orang ini akan dihindarkan daripada sakit ataupun wafat yang secara tiba-tiba. Pokoknya apa saja niat soleh, aku masakin suami, buatin kopi ya, niatnya untuk Allah ajalah dan Rasulnya. Makanya di dalam kitab karangan Syekh Nawawi ada kalimat man ahabballah ahabbal Quran wa man ahabbal Quran ahabbar Rasul wa man ahabbar Rasul ahabbas sunnah wa man ahabbas sunnah ahabbal ulama. Siapa dia yang mengatakan saya cinta kepada Allah harus dibuktikan. Apa buktinya? Niatnya membaca Al-Qur'an. Kalau dia mengatakan cinta sama Quran harus dibuktikan lagi. Mana cinta yang lainnya? Mencintai baginda Rasul. Kalau dia mencintai baginda Rasul harus dibuktikan juga.
Ngapain? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau dia memang mencintai sunnah-sunnah Nabi, yang terakhirnya itu dia juga harus mencintai ulama-ulama yang memberikan ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Anak-anak kita nih biar jadi dia anak soleh, kita dari kitanya lah sedikit berusaha bagaimana. Oleh sebab itu saya yakin ketika ada keinginan kita melakukan amal soleh, maka banyak hal yang bisa diberikan kepada kita berupa pahala yang tidak diduga-duga, sebagaimana halnya yang diceritakan oleh itu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'. Di sana itu dikatakan bahwa ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Zarjad. Beliau ketika datang menjumpai Allah, dalam kisahnya itu dia tidak mau menerima bukunya. Kenapa dia tidak mau menerima bukunya? Karena dia di dunia tidak pernah haji, kok di situ ada catatan hajinya. Dia tidak pernah sodakoh, kok ada catatan sodakohnya. Dia tidak pernah ngikut ngaji, kok ada catatan pergi ngajinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada niat yang diawali dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita khawatir ini adalah kita datang ke pengajian, datang silaturahim, pulang-pulang kita tidak bawa pahala. Kenapa tidak bawa pahala? Karena tidak ada ruhnya, yakni ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu. Ibu tadi baca surat Al-Ikhlas enggak? Ada enggak kata-kata Al-Ikhlasnya di situ? Mana? Qul huwallahu. Kalau surat An-Nas ada kata-kata An-Nasnya enggak? Al-Falaq ada enggak kata Al-Fil ada enggak? Al-Quraisy. Kenapa ini surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlasnya? Ikhlas itu susah. Kita ini kadang-kadang ikhlas itu susah. Makanya nggak boleh kelihatan. Kalau masih kelihatan itu tidak ikhlas namanya. Contoh nih pulang ngaji, ente tahu nggak tadi itu yang hamba Allah itu gua 1 juta itu hamba Allah gua. Awalnya orang nggak tahu, dikasih tahu. Itu jembatan itu memang siapa? Nah, hilang pahala. Ya, oleh sebab itu lagi-lagi memang sulit. Surah-surah yang lain yang selama ini saya baca itu selalu mengikuti nama dan ada di ayat itu, tapi ini Al-Ikhlas nggak ada kata-katanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan ajaran-ajaran tauhid semua di dalamnya, yang perlu betul-betul kita meyakininya dengan keikhlasan lahir dan batin kita. Kalau Al-Quraisy liilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal alladzi min ju'in wa amanahum min khawf. Ini sekarang bulan apa ini? Masih Muharram atau udah masuk Safar? Sudah bulan Safar. Alhamdulillah sudah masuk bulan Safar dan alhamdulillahnya jangan kita beranggapan bahwa Safar ini akan memberikan kecelakaan buat kita. Yang pasti Safar itu adalah bulan yang memang sudah Allah berikan buat kita. Walaupun mungkin di kita masih ada keyakinan seperti itu. Semua bulan baik, ada 4 bulan yang sangat dihormati. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan ada lagi bulan yang dimuliakan, Ramadan. Oke, mungkin sampai di sini
Kalau ada yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa di lain waktu dan lain kesempatan, saya akan jawab pertanyaannya. Itu saja mungkin, Ustazah. Iya, boleh buka aja langsung. Iya, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan dibuka satu pertanyaan tentang tema dari Pak Ustadz tadi, tentang niat. Silakan. Silakan ibu. Alhamdulillah. Kayaknya udah siang juga ini ya. Mari sebelum kita tutup, kita baca Fatihah khususnya untuk jamaah kita, ibu-ibu ummahat yang solehah. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ada sebuah doa yang sering dibaca oleh Nabi Allah dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Jadi pengharapan kita doa itu adalah tiada lain. Yang pertama, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Yang kedua, diberikan kesehatan. Yang keempatnya itu adalah diberikan umur yang berkah, yang insya Allah dengan umur yang tersisa ini mudah-mudahan bisa menolong kita menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Perlu diketahui ibu, kebahagiaan itu kita yang buat, ya, bukan asbab karena ada suami, bukan. Tapi kebahagiaan kita itu karena banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini bisa silaturahim, kita bisa bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan tambah kemudian dan kemudian dengan nikmat yang berlipat-lipat. Al-Haziniyah wa ala kulliyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi muzatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya faridal ham wa ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma kama namta alaina bil iman fajidna minhu, kama namta alaina bil islam fajidna minhu, kama namta alaina bil afiyah fajidna minha, kama namta alaina bil umri wa barik lana fi wa dhalalna lahum minha ruqubuhum wa minha yaqulu innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar wa muhitul alal makhluq bil adhar waqfina bisyarri kulli bisyarri bihaulika wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.